Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sedang melaksanakan pembelajaran daring atau dalam jaringan, karena memang sesuai dengan arahan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan bahwa kita diminta untuk belajar dari rumah. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada kalian yang karena telah dinyatakan naik kelas di kelas 9. Semoga di akhir tahun nanti kalian mendapatkan prestasi yang membanggakan. Ya, terlebih dahulu perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Galang Harga Samudra, pengampu mapel bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 2 Watukumpul tahun ajaran 2020-2021. Mungkin kalian yang dulu kelas 8F itu sudah mengenal saya, karena memang saya dulu mengampu di kelas 8F untuk bahasa Indonesia. Nah, di kelas 9 ini nanti kalian yang mengampu mapel bahasa Indonesia adalah saya, baik itu kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Anak-anak, kalian terlebih dahulu harus memahami mengenai kriteria ketuntasan minimal kelas 9 adalah 67, yang artinya bahwa anak-anak kelas 9 harus memperoleh nilai pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia minimal 67 baru dapat dikatakan tuntas. Bagi anak-anak yang belum memperoleh nilai 67 pada suatu KD, anak-anak harus mengikuti program remedial. Nah, anak-anakku, untuk materi yang pertama di kelas 9 semester 1 bab 1, kalian nanti akan mempelajari teks laporan percobaan. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ketika mendengar laporan percobaan, ataupun kalian pernah mendengar kata percobaan. Dan ini tentunya saya yakin bahwa kalian di rumah itu juga sering melakukan suatu percobaan, suatu eksperimen, atau suatu penelitian. Bahkan ketika dulu di sekolah SD mungkin kalian sudah pernah melakukan eksperimen atau penelitian atau percobaan. Nah, materi ini nanti akan kalian pelajari di bab 1 di semester 1 ini. Untuk kompetensi dasarnya atau KD yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini melalui sistem daring atau dalam jaringan adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran: memahami pengertian laporan percobaan, kemudian memahami fungsi dan tujuan laporan percobaan, memahami ciri-ciri teks laporan percobaan, memiliki sikap cermat dan teliti. Nah, kemudian ini saya tunjukkan kepada kalian semua, ini adalah contoh teks laporan percobaan. Jadi bentuknya teks laporan percobaan itu seperti ini ya. Ini contoh, judulnya adalah teknik pembuatan slime aman tanpa boraks. Ini contoh sederhana dari teks laporan percobaan ya. Ini sangat sederhana, bisa kalian lakukan juga di rumah ya, membuat slime aman tanpa boraks. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa teks laporan percobaan itu dibuat seseorang atau peneliti harus melakukan percobaan terlebih dahulu ya, harus melakukan eksperimen atau penelitian terlebih dahulu. Jangan sampai ketika membuat teks laporan percobaan kalian hanya asal membuatnya, tidak melakukan penelitian ataupun melakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, itu yang salah. Jadi, yang harus dipahami ketika membuat teks laporan percobaan, seseorang atau penulis harus
melakukan suatu percobaan terlebih dahulu. Lalu tujuannya apa? Melakukan percobaan itu. Nah, tujuannya adalah untuk menguji dari suatu teori ataupun membuktikan suatu teori. Lalu teks laporan percobaan itu apa pengertiannya berarti? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan atau percobaan, ya. Percobaan atau eksperimen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. 2. Di dalam teks laporan percobaan itu harus memuat fakta, artinya sesuatu yang sudah pasti dan akurat, ya. Jadi di dalam isi teks laporan percobaan itu isinya harus fakta, ya. Fakta itu pasti dan akurat. Tuh. Yang ketiga, diulas secara objektif, artinya sesuai dengan apa adanya. Jadi apa yang ada di dalam teks laporan percobaan itu sesuai dengan hasil dari penelitian kita, ya. Tidak boleh mengada-ngada isinya. Yang keempat, hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna. Yang kelima, laporan percobaan ditulis secara sistematik. Maksud dari secara sistematik itu adalah urutan-urutan di dalam teks laporan percobaan itu harus urut, ya, secara sistematik. Nah, secara sistematiknya ini maksudnya adalah sesuai dengan struktur teks laporan percobaan yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, yang ke-6, laporan percobaan ditulis dengan bahasa ilmiah baku, komunikatif, dan logis. Selanjutnya, nah ini yang harus dipahami juga bahwa melakukan percobaan itu harus memiliki sikap ilmiah. Yang dimaksud dengan sikap ilmiah adalah 1. Mampu membedakan fakta dan opini. Jadi kalian ketika melakukan percobaan, sikap ilmiah yang harus kalian tanamkan adalah kalian harus mampu membedakan fakta dan opini. Yang kedua, santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. 3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini peneliti itu harus seperti ini, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Yang keempat, peduli terhadap lingkungan. 5. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. Selanjutnya, tujuan teks laporan percobaan. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah 1. Memberikan informasi hasil percobaan yang dilakukan. 2. Memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari suatu tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. 3. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. 4. Menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. 5. Menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita cukup membahas sampai di sini. Nah, tetapi ada soal, ya. Jadi pertanyaan post test setelah tadi saya sudah menguraikan beberapa materi. Nah, untuk KD yang pertama, kemudian selanjutnya saya berikan soal sejumlah 3. Nanti kalian dicoba untuk mengerjakan, ya. Soal yang pertama, apa pengertian teks laporan percobaan? Jelaskan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. 3. Sebutkan tujuan teks laporan percobaan. Jadi 3 saja, silakan dicoba dijawab. Nah, sampai di sini
saja untuk video pembelajaran jarak jauh bersama saya Galang Arga Samudra SPD. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.